Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pahlawan Thomas Matulesi. Thomas Matulesi lahir pada 8 Juni 1783 di Haria. Asal usul leluhur keluarga Matulesi berasal dari Pulau Seram ke negeri Itawaka dan menetap di negeri Itawaka. Dari negara Itawaka sebagai dari keluarga Matulesi berdomisili di negara Ulatah dan sebagai marga Matulesi dari negara Itawaka juga berdominasi di negeri Haria. Salah satu dari keluarga Matulesi yang menetap di negeri Haria ialah Frans Matulesi di negeri Haria. Frans Matulesi menikah dengan ibu dari Yohanes dan Thomas Matulesi yang bernama Fransina Silahol yang berasal dari Sirani. Thomas Matulesi tidak menikah, sedangkan Yohanes Matulesi menikah dan meneruskan keturunan Matulesi yang mendiami negeri Haria. Angki Matulesi atau yang dikenal sebagai Bung Angki menjadi ahli waris Thomas Matulesi yang menjaga rumah Thomas Matulesi dan memegang surat pengangkatan Kapitan Patimura sebagai pahlawan nasional. Dia juga menyimpan pakaian dan parang salawaku milik Patimura. Pada tahun 1810, Kepulauan Maluku diambil alih dari pemerintahan Belanda oleh pemerintahan Inggris menjadi penguasa tunggal di Kepulauan Maluku. Rakyat diatur dalam suasana kebebasan. Pemerintahan Inggris juga belajar atas kesalahan pemerintahan Belanda pada masa lalu, juga melihat kebijakan pemerintah Belanda sebelum yang dianggap merugikan dan menyuruh rakyat untuk melawan. Inggris menduduki wilayah Hindia Belanda pada 1810 sampai 1811. Namun kekalahan Inggris dalam perang melawan Prancis dan Belanda menyebabkan Inggris harus mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda melalui Konvensi London pada tahun 1814. Tetapi realisi baru terjadi pada tahun 1816. Bahkan di Maluku, peralihan baru terjadi pada tahun 1817. Kekuasaan atas Maluku dipindahkan dari Gubernur Inggris W.B. Martin kepada Komisaris Pemerintahan Belanda Nicholas Engelhard dan Javan Middlecoff di Banteng, Victoria pada 24 Maret 1817. Keduanya tiba di Ambon pada Februari 1817. Pasukan Belanda mengalami kewalahan dalam menghadapi perlawanan rakyat Maluku dari bulan Mei 1817 September 1817. Belanda mendatangkan pasukan kompeni dan Ambon yang dipimpin Kapiten Buiskes. Tiba di Ambon pada akhir September. Sekarang terdapat cukup kapal, pasukan dan pasukan tambahan yang tersedia untuk memadamkan pemberontakan. Pertama-tama seruan untuk tunduk disampaikan kepada kepala desa Hitu, tentara yang melewati Hitu dari tanggal 15 hingga 19 Oktober. Tidak menemui perlawanan. Beberapa perontakan melarikan diri ke benteng di Luhu di Wamoy. Tanggal 16 September 1817 tibalah hari eksekusi. Pagi sekali, 5 orang pemimpin itu telah memerintahkan untuk bersiap. Tidak melihat kecemasan di wajah Patimura dan kawan-kawan seperjuangannya itu, karena sehari sebelumnya para pemuka agama datang mengunjungi mereka dan semalam menemani di dalam sel sambil terus memanjatkan doa. Di lapangan depan benteng Victoria di pesisir Winetio, kota Ambon, tiang gantung telah disiapkan. Para algojo pun telah berdiri di sampingnya menunggu korban tiba. Sejumlah besar tentara Belanda dipersiapkan baik di sekitar lapangan eksekusi maupun pantai untuk menghalau segala pemberontakan yang mungkin terjadi. Rakyat Maluku pun telah berkumpul berusaha melihat para pemimpin mereka untuk terakhir kalinya. Alasan Thomas Matulesi tidak dimakamkan. Jika kita kembali bertanya mengapa Thomas Matulesi tidak dimakamkan, dikarenakan putus vonis hukum gantung Ambonesi Red Van Justi yang dibacakan oleh seorang petugas pengadilan. Thomas Matulesi untuk selama-lamanya akan digantung dalam sebuah kurungan besi dan sekalipun telah menjadi debu akan menimbulkan ketakutan karena perbuatannya. Pada tahun 1954, Sapija, seorang perwira TNI Tentara Nasional Indonesia menertibkan buku sejarah perjuangan Patimura, sejarah pertempuran Patimura. Ia meneliti silsilah Matulesi dan menemukan bahwa kakeknya bergelar Patimura.
Pangeran Patimura, Pangeran murah hati. Itulah sebabnya gelar luhur ini juga menjadi milik cucunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.